unable to detect a camera. Jadi kamera saya mati sendiri ya. Mohon maaf, saya tidak mematikan ya, tapi dia mati sendiri. Oke. Baik. Tapi tolong yang lainnya jangan ikut-ikut dimatikan ya. Tolong dinyalakan kameranya. Sekali lagi di sini kami akan berusaha untuk memberikan pada kalian materi-materi yang terkait dengan klinik dan kasus-kasusnya banyak kalian temukan di klinik. Ya, sindes itu artinya adalah persendian, sindesmologi itu berarti ilmu yang mempelajari persendian. Dan appendix tentunya kalian sudah tahu bahwa itu persendian pada kaki ya, pada wilayah kaki, anggota gerak gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama ya, itu kita berbicara masalah cingulum membri thoracii. Cingulum membri thoracii itu kalian sudah tahu ini terkait dengan gelang bahu ya. Jadi ini adalah gelang bahu, shoulder ya. Nah, kemudian quadripedal berarti ini adalah yang berkaki 4. Jangan lupa bahwa cingulum membri thoracii pada hewan-hewan berkaki 4 itu tidak merupakan persendian yang kalian kenal. Jadi berhubungan antara dua tulang secara letterlek itu tidak. Ya. Tetapi cingulum membri thoracii di sini itu terkait dengan proses perlekatan skapula terhadap dinding lateral dari torak. Ya. Tipe persendian yang seperti ini itu disebut dengan tipe persendian sisarkosis. Nah, ya, tipe persendian sisarkosis, di mana tipe persendian sisarkosis itu melibatkan otot-otot yang ada di sekitarnya. Ya, sekali lagi, tipe persendiannya adalah tipe persendian sisarkosis yang melibatkan otot-otot yang ada di sekitarnya. Ya. Mengapa ini terjadi? Disebabkan karena pada mereka yang berkaki 4 itu tidak dijumpai os clavicula. Kalian jangan lupa bahwa pada dasarnya gelang bahu itu terbagi menjadi 3 tulang penyusun ya, yaitu os scapula, kemudian os coracoideus, dan yang terakhir adalah os clavicula. Nah, os clavicula inilah sebenarnya yang mengkaitkan antara os scapula coracoideus dengan torak. Nah, ini nggak ada. Ya, karena nggak ada, ya udah berarti tidak ada kait. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Kalian ingat skapula melekat itu disebabkan karena fungsi dari kaki depan itu adalah menopang sehingga terjadi dia lengannya itu geser ke atas. Nah, itu kalau seandainya dia itu ada tulang, maka bayangkan pada saat kuda itu melompat, kalau di situ ada tulang, maka tulang itu akan patah karena skapulanya terdorong ke atas. Ya. Nah, ada 2 tipe otot yang terlibat pada sisarkosik, ya, yaitu ekstrinsik yang memperbesar sudut dan intrinsik yang mempersempit sudut. Nah, siapa saja otot-otot yang terlibat pada otot ekstrinsik ya? Yang pertama itu adalah trapezius, ya, brachiocephalicus, omotransversarius, latissimus dorsi, serratus ventralis, rhomboideus, musculi pectoralis, dan subclavius. Sekali lagi kalian agak sulit loh ya untuk mengingat ini. Maka sekali lagi tolong jangan dihafalin. Ya, dilekatkan terserah di mana, ditempelkan terserah di mana. Intinya adalah terbaca dan kalian bisa memahaminya. Nah, jadi ini ya, subclaviusnya pectoralis descendens, pectoralis transversus, pectoralis profundus.
pectoralis descendens, transversus dan profundus ini adalah musculi pectoralis, nak ya. Ini adalah musculi pectoralis, mana ya? Ya ini ya. Dan musculus subclavius. Trapezius brachiocephalicus itu ada di baliknya. Ya. Kalian perhatikan di sini, ini adalah sternum ya. Ini adalah sternum. Ini adalah coste ya. Maka skapula, ini skapula ya, itu diikat, lihat skapula itu dihubungkan dengan sternum oleh subclavius. Ya. Kemudian humerus juga demikian, ya, pectoralis descendens itu menghubungkan antara humerus dengan sternum. Demikian pula radius, ya, demikian pula radius. Kemudian yang otot intrinsik itu ada terbagi menjadi beberapa ya, ada yang di sisi lateral, ada yang di sisi medial, dan ada yang di sisi kaudal. Di sisi lateral itu ada dua otot, yaitu supraspinatus dan infraspinatus. Masih ingat? Supraspinatus melekat pada fasies suprasupinatus. Nah, demikian pula infra melekat pada Infrasupinatus. Nah, infraspinatus ya, infraspinatus. Kenapa kok ada supraspinatus dan infraspinatus? Kenapa? Kenapa? Karena berspina. Iya, Spina karena scapularis maksudnya. ada spina scapularis ya. Kalau itu sisi lateral, maka sisi medial pun demikian. Di sana ada fasies subscapularis, maka ada musculus subscapularis, ya kan? Kemudian ada musculus coracobrachialis. Sisi kaudalnya ada deltoideus, teres minor, teres mayor. Masih ingat teres minor, teres mayor itu dijumpai di mana? Di mana? Os Humerus. Iya, pada os humerus. Ya, pada os humerus. Nah, ini kalau kita lihat, bentar. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, jadi dibalik dari ini ya, dibalik dari ini itu ada posisi muskulus tadi. Ya mau nggak mau kalian harus terima, kalian harus mengingatnya, karena apa? Nanti di semester 2 baru kalian akan mendapatkan otot-otot tadi ya. Nah, sekarang berikutnya adalah artikulatio scapulohumeral. Nah, kalau dikatakan scapulohumeral, nak, berarti dia itu posisinya adalah di antara os scapula dan os humerus. Ya, di antara os scapula dengan os humerus. Dia akan melibatkan persendian ya. Bidang sendinya kalau di scapula itu adalah fasies atau cavitas glenoidalis. Ya, cavitas glenoidalis. Sedangkan kalau pada os humerus dia adalah caput humerus. Ya, caput humerus. Nah, karena permukaan dari caput humerus itu lebih luas dibandingkan cavitas glenoidalis, sehingga harus ada struktur yang fungsinya adalah memperluas tepian dari cavitas glenoidalis. Itulah yang disebut dengan labrum glenoidalis. Ya. Setelah itu, kedua struktur ini, ya, cavitas dengan caputnya, itu harus dibungkus ya oleh kapsul sendi
yang akan diperkuat oleh suatu ligamentum yang disebut dengan ligamentum glenohumeral. Ligamentum ini ini adalah jaringan ikat ya. Sedangkan labrum di sini itu tulang rawan. Jaringan tulang rawan. Nah, patut kalian perhatikan ligamentum glenohumeral itu terbentang dari tuberositas supraglenoidalis ya. Di sisi sebelah kranial ya atau dorsal dari distal scapula hingga tuberculum mayor di sisi lateral dan tuberculum minor di sisi medial. Ya. Kemudian ada synovial sheath. Synovial sheath itu adalah lembaran synovial yang intinya dia nanti akan menghasilkan cairan sendi, cairan synovialis. Ya, cairan synovialis. Nah, posisi dari synovial sheath itu adalah di sekitar dari tendo musculus biceps brachii. Nah, ini ya. Di ini sebentar nak, saya tutup dulu. Saya terganggu dengan oke. Ya. Jadi kalian perhatikan di situ ya. Jadi ini adalah medial ligamentum glenohumeralis medialis ya dari tuberositas supraglenoidalis di craniodistal os scapula. Kalau medial berarti dia sampai dengan tuberculum minor. Ya. Sampai dengan tuberculum minor. Nah, ini kapsul sendinya ini. Ya, ini kapsul sendinya. Ini adalah synovium atau bagian yang akan menghasilkan cairan sendi. Ya, bagian yang akan menghasilkan cairan sendi. Ya, kemudian ini adalah biceps brachii, ya, tendo dari biceps brachii, ini biceps brachii-nya. Nah, supaya tendo ini tidak terburai, maka dia akan terikat oleh ligamentum transversarius humeralis. Ya. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada catatannya, nak ya. Ada catatannya ligamentum humeral transversarium atau retinaculum humerale transversarium itu dari tuberculum mayor hingga tuberculum minor. Jadi dia ada posisinya, sekali lagi hati-hati, ingat ini posisinya ada di kranial. Ya, posisinya ada di kranial. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini kalian lihat tendo bicepsnya ya, itu adalah musculus supraspinatus, musculus infraspinatus. Jadi ini adalah musculus supraspinatus, ini musculus infraspinatus dan ini adalah musculus teres minor. Nah, kalau yang lateral ligamentum glenohumerus laterale ya, ini posisinya ada di sini. Ya, berarti dia ada di tuberositas mayor. Ya. Ini yang medial. Nah, ini yang medial. Kalian lihat, ini subscapularisnya, posisi dari subscapularis, supraspinatus, dan ini adalah tendo dari biceps brachii. Nah, catatannya yang harus kalian perhatikan di sini ya, pada scapula humeral ini itu tidak dijumpai ligamentum colateralis. Ligamentum colateralis itu adalah ligamentum yang ada di sisi lateral ataupun medial. Nah, karena tidak ada, maka kalau sisi lateral dia digantikan oleh musculus infraspinatus dan supraspinatus, sementara yang sisi medial itu dibantu oleh subscapularis ya, subscapularis dan
coracobrachialis sehingga dia tidak terburai. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah pada kuda ya, Nak ya. Pada kuda di situ ada bursa infraspinatus dan ada bursa bicipitis. Bursa itu adalah suatu struktur ya. Adalah suatu struktur yang ada di balik dari tendo. Ya, jadi hubungan antara tendo dengan tulang. Ya. Jadi kalau bursa infraspinatus berarti di antara musculus infraspinatus dengan tuberculum mayor. Ya. Nah, karena posisinya yang cenderung terbuka seperti itu, dia mudah sekali mengalami infeksi. Sedangkan bursa bicipitis atau intertuberculare itu di antara bicep brachii dengan sulcus bicipitis. Masih ingat ya, sulcus bicipitis? Ya. Sulcus yang terbentuk di antara tuberculum mayor di lateral, tuberculum minor di medial, dan di tengah-tengah ada tuberculum intermedius ya. Nah, selain posisi dari struktur-struktur tadi, maka keberadaan dari scapulohumeral itu patut diperhatikan karena untuk tindakan artrosintesis. Nah, apa itu tindakan artrosintesis? Tindakan artrosintesis itu adalah tindakan yang tujuannya adalah untuk mengambil cairan sendi. Nah, kemudian dikultur cairan sendinya ya, supaya kita bisa tahu ada apa itu di situ. Ya, selain itu juga untuk bisa jadi untuk analgesik yang paling sering. Ya, untuk pembiusan itu yang paling sering. Kemudian jadi aplikasinya jarumnya disuntikkan ke kraniolateral dari persendian ya, ini ya kraniolateral. Ya, ini adalah kapsul sendinya. Ya, dia menembus kapsul sendinya. Ya. Pada lateral dari tuberositas supraglenoidalis, jangan lupa bagian ini adalah tuberositas supraglenoidalis, jangan lupa ya. Kemudian ini adalah akromeon. Ya, ini adalah akromeon. Ini punyanya dok, ya. Berarti kira-kira ini apa? Prosesus hamatus. Alhamdulillah. Betul. Ini adalah prosesus hamatus. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, itu tuberculum mayor. Jadi kalau karena ini posisinya kan lateral ya. Ya, posisinya lateral. Maka yang nampak adalah tuberculum mayor. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi lokasi artrosentesis selain pada yang jelas dia ditembakkan atau dia tujuannya itu adalah kapsul sendi dari scapula humeral ya, articulatio scapula humeralis ya. Dia ada dua posisi, bisa juga dia itu dimasukkan melalui bursa infraspinatus. Ya, kenapa? Karena tadi sudah kita ketahui bersama bahwa di sini seringkali terjadi infeksi. Ya. Dan bisa juga pada bursa bicipitis. Ya. Jadi di sana adalah lokasi alternatif untuk tindakan artrosintesis. Berikutnya adalah artikulatio cubiti atau siku. Ya, siku. Pada dasarnya dia terdiri dari artikulatio humera ulnare, berarti dari humerus dengan os ulna. Ya. Bidang sendinya itu adalah trochlea osis humerus, trochlea osis humerus. Ingat lem.
Ya, ingat lem. Apa lem? Aduh, maaf. Apa lem? Trochlea medial. Jadi kondilus medialnya itu adalah trochlea. Kenapa ini dikatakan trochlea? Kenapa tidak dikatakan kondilus? Karena ingat permukaan sendi dari trochlea itu lebih intensif ya, jadi lebih berkembang, lebih besar permukaannya, lebih luas permukaannya dibandingkan dengan kapitulum. Ya, ingat kapitulum itu yang sisi lateral ya. Kapitulum itu yang lateral. Ya, kapitulum itu yang lateral. Kemudian yang kedua ya, incisura trochlearis osis ulna, incisura trochlearis. Ya, di mana posisinya? Itu kurva yang ada di bagian bawah dari olecranon. Coba nanti dibuka lagi. Ya, di mana posisinya? Kemudian yang kedua adalah articulatio humeroradiale. Berarti dia dari capitulum osis humerus ya, yang sisi lateral dengan fovea capitis osis radiale. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah artikulasio radio ulnare proksimal. Jadi antara radius dengan ulna yang di proksimal. Ya, jadi kalau kita perhatikan catatannya ya, artikulase humero ulnare dan humero radiali ini memang fungsinya adalah untuk mencegah fleksi yang berlebih maupun ekstensi yang berlebih. Ingat dengan keberadaan dari fossa radialis dan fossa olecranon. Ya, coba nanti dicek lagi. Ya, di mana posisi dari ya, jadi ini dicegah dengan kontur atau struktur dari fossa radialis di dorsal atau kranial ya, dan fossa ulnare atau ulnaris di palmar ya, di palmar. Coba dilihat ya bagaimana kondisinya ya. Kemudian artikulasi radio ulnare itu tidak ada aktivitas pergerakan. Jadi pure pergerakannya itu ada pada humero ulnare dan humero radiale ya. Nah, ini nak ya. Ini pada anjing. Dari mana kita tahu ini pada anjing? Ini berlobang. Ya, ini berlobang. Ya. Ini humero ulnare, jadi sisi lebih cenderung ke sisi medial. Ya, ini adalah trochleanya. Ya, ini adalah kapitulumnya. Ya. Nah, ini adalah incisura. Ya, incisura trochlearis os ulna. Ya, incisura trochlearis os ulna. Ini fovea capitis dari os radius. Ya, ini fovea capitisnya. Oke. Kita lanjut. Nah, sama halnya dengan scapulohumeralis, maka pada kubiti ini pun juga harus ada ligamentum, ada kapsul sendi, ada bursa, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kapsul sendinya itu tebal, nak ya. Tetapi di bagian dorsal, tetapi dia akan menipis di bagian palmarnya. Ya, akan menipis di bagian palmar. Mengapa menipis di bagian palmar? Karena di situ ada ulna di situ. Ya, ada ulna di situ. Nah, kemudian selain kapsul sendi, itu ada ligamentumnya di sini. Ya, ada ligamentum collaterale. Sekali lagi, ligamentum collaterale itu adalah ligamentum yang posisinya ada di samping. Ada di sisi lateral maupun di sisi medial. Ya, sisi lateral maupun di sisi medial. Nah, ya, jadi itu adalah ligamentum collaterale laterala terbentang dari epicondylus lateralis os humerus. Ya, os humerus.
hingga tuberositas radialis os radius. Jadi yang pertama ini os humerus ya. Sedangkan ligamentum yang medial itu posisinya adalah dari epicondylus medialis os humerus hingga tuberositas ulnaris os ulna. Ya. Kemudian, nah, di sini ada bursa musculi triceps brachii atau biasa disebut dengan bursa olecranon karena posisinya dia itu ada di profunda dari olecranon. Ya, di profunda dari olecranon. Nah, itu. Jadi ini posisinya ini ya. Di sekitar sini. Itu posisi dari bursa musculus triceps brachii. Berarti disinilah kita akan melakukan tindakan artrosensintesis, ya, pengambilan cairan sendi. Oke, ya, jadi ingat tendo dari musculus triceps brachii itu melekat pada olecranon sehingga dia ada struktur yang di bagian profundalnya yang berisi cairan sendi. Pada anjing dan kucing ini agak istimewa, ya enggak agak, ya istimewa. Kenapa? Karena kalian harus ingat bahwa posisi radius dan ulnanya itu adalah dua tulang yang terpisah. Dia tidak menyatu seperti halnya pada kuda maupun sapi, ya. Sehingga dengan demikian, ya, ligamentum collaterale dan lateralenya, ya, itu pada yang distalnya dia bercabang membentuk crura craniale et caudale. Ya, kalau crura cranialenya itu ada pada os radius, jadi ini adalah cranialenya, ya, crura craniale. Sementara yang ini adalah crura caudale, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ligamentum kolateral-lateralnya pada sisi proksimal dia melekat pada epicondylus lateral maupun epicondylus medial. Tapi bagian distalnya kolateral ligamentum kolateral ini bercabang, ya. Nah, itu ya, nah ya. Selain itu ada ligamentum anulare, ya, ada ligamentum anulare. Anular itu artinya cincin, ya. Jadi dia itu ada di sekeliling tepian dari fovea capitis os radius, ya, terbentang dari prosesus coronoideus lateral os ulna hingga prosesus coronoideus medial os ulna. Nanti dilihat lagi di mana posisinya. Jadi kalau kita gambarkan sederhana ya, gini ya, gini kan. Nah ini yang prosesus coronoideusnya ini di sini prosesusnya. Ini fovea capitis, ya, os radius, ya. Ini incisura trochlearis. Ulna, ya, incisura trochlearis ulna. Kemudian anular itu ada di bagian profunda dari ligamentum collaterale laterale et mediale. Jadi dia itu ditahan oleh collaterale, laterale dan mediale. Ya, berfungsi untuk mencegah pergeseran dari os radius ke arah kranial. Mengapa? Sekali lagi ingat bahwa radius dan ulna dari anjing dan kucing itu adalah dua tulang yang bebas, ya, tidak fusi. Selain itu, nak, ada ligamentum interosseus, ya, yang oblik dia sifatnya atau miring, ya, di mana dia menyilang di spatium interosseus antebrachii proximal. Ya, antebrachii proximal. Nah, ini adalah tindakan artrosentesisnya. Ya, jadi sendi siku atau kubitinya di fleksi ya, flexor, disempitkan sudutnya,
kemudian dilakukan penyuntikan di sana. Sekali lagi ngambilnya ke kapsul sendi, ya, dibalik dari kapsul sendi. Ya, laterokaudal, ya, kranialnya adalah prosesus anconeus os ulna. Ya, kemudian jarum dimasukkan ke dalam kapsul sendi, ya. Oke. Kalau tadi itu, jadi sekali lagi saya tidak mengajak kalian untuk menjadi seorang anatom ya. Jadi yang paling sering ya sampai dengan QBT. Bukan berarti bahwa untuk persendian-persendian yang ada di karpal, metakarpal, baik dan juga yang ada di palang itu kalian tidak pelajari. Kalian tetap harus punya buku-buku anatomi ya, apalagi kalau kalian bekerja di klinik. Jadi tidak ada kata berhenti belajar. Ya. Di sini kami hanya memotivasi, menstimulus kalian bahwa kalian memang perlu belajar lebih banyak. Nah, sekarang sakroiliaka, nak. Berarti antara os kokse, sakro itu os vertebrae sacralis dengan ilium dari os kokse. Ya, kalian bisa baca di situ, posisinya ada di sisi dorsal sacrum dan ventral facies auricularis os ilium. Ya. Nah, ini ya. Ini posisi dari artikulasio sakroiliaka. Ya. Di mana persendian ini akan disupport oleh ligamentum sakroiliaka dorsalis, ya, sakroiliaka ventralis, dan sakroiliaka interosseus. Nah, sakroiliaka dorsalis di bagian dorsal itu di sepanjang prosesus spinosus dari os sacrum. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Itu adalah sakroiliaka dorsalis. Di mana sakroiliaka dorsalis itu terbagi lagi menjadi dua, nak. Pas dorsal dan pas lateral. Pas dorsalnya itu di sepanjang prosesus spinosum, tetapi kalau pas lateralnya dia melebar. Ya, dia melebar. Pas lateral ligamentum sarcoiliaca dorsalis itu sisi ventralnya akan menyatu dengan ligamentum sacrotuberosum. Ya. Sementara pada posisi ischiadica mayor dia akan membentuk foramen ischiadica mayor. Nah, pada tempat inilah nervus ischiadicus, arteri vena gluteus cranialis, juga ada nervus gluteus cranialis, itu keluar dari cavum pelvis ke arah lateral. Ya. Nah, kalau tadi itu yang dorsalis, maka sekarang kita berbicara yang ventralis. Ya, kita berbicara yang ventralis. Nah, yang ventralis itu pada dasarnya ada di sisi ventral dari alai ilium. Ya. Dan di sepanjang sisi ventral or sacrum. Jadi lebih profunda lagi. Ya. Merupakan membran tipis dan dia akan menyatu dengan kapsul sendi dari sakroiliaka. Sedangkan yang ligamentum sakroiliaka interosseus ya itu serat-serat yang ada di sisi ventral alai ilium. Jadi dia mengisi alai ilium dan atau mengikat alai ilium dengan alai sacrum. Nempel dia di situ. Ya. Itu yang sakroiliaka interosseus. Kalau tadi kita berbicara sakroiliaka, maka sekarang posisinya dari os sacrum sampai dengan ilium, maka kita sekarang berbicara sakrotuberosum. Nah. Ya.
Jadi sakrotuberosum itu sering disebut juga dengan sakrosiatik ya, ligamentum sakrosiatik. Jadi dari sakrum ke tuber ICI ya, ke tuber ICI. Jangan lupa ini tuber ICI ya. Ini tuber ICI. Ini tuber kokse. Dan ini tuber sakrum. Ya. Os ilium. Ya, os ilium. Nah, sisi kraniodorsalnya menyatu dengan ligamentum sacroiliaca dorsalis lateralis ya, dan pada caudodistalnya dia ada foramen, membentuk foramen ischiadica minor. Kalau tadi di sini adalah foramen ischiadica mayor ya, maka bagian ini adalah foramen ischiadica minor. Nah, pada foramen ischiadica minor ini nanti akan keluar arteri vena nervus gluteus caudalis. Tolong dicatat benar-benar ya, di highlight ya, pada anjing. Ya. Pada anjing ya, bentuk dari sakrotuberosum itu seringkali disebut dengan istilah ribbon like. Ya. Berarti pada bagian ini kosong. Ya. Pada bagian ini kosong. Nah, bagian yang kosong inilah yang akan terisi oleh jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ya, jaringan lemak. Nah, kalau pada anjing tua dan jantan itu sering terjadi prolapsus perianal. Mengapa? Karena pada bagian ini itu banyak atau ada usus, ada vesika urinaria. Nah, pada anjing tua dan jantan seringkali terjadi obstruksi pada vesika urinarianya, buntu, sehingga dia merejan, berusaha untuk kencing. Tapi yang terjadi, dia mendorong usus maupun vesika urinaria di lateral, di sisi lateral dari anus. Ya. Nah, pada hewan betina itu sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena pada bagian yang lubang ini itu tertutup oleh uterus, ya, rahim. Jadi dia tidak sampai mendorong usus maupun vesika urinaria keluar ya dan bertempat di lateral dari anus. Nah, kemudian simfisis pelvis ini ya adalah kurang tepat kalau disebut dengan persendian pada umumnya. Jadi dia lebih condong disebut sebagai fibrokartilago. Mengapa disebut fibrokartilago? Karena di situ ada jaringan ikat dengan tulang rawan. Ya, dengan tulang rawan. Nah, sesuai dengan posisinya, maka dia terbagi menjadi dua ya. Yang bagian kranial itu adalah punyanya pubis dan bagian belakang punyanya isium. Itu sebabnya maka ini akan disempurnakan ini. Ya, ini akan disempurnakan oleh suatu struktur yang disebut ligamentum pubicum. Nah, sedangkan yang di bagian belakang ligamentum ischiadicum. Ya, sesuai dengan arah dari arcus ischiadicus. Kalau tadi kita sudah berbicara pada kokse ya, maka sekarang bagaimana dengan kokse femoral? Ya, ini sering sekali terjadi luxatio, nak. Jadi dia sering sekali kapsul sendinya itu keluar. Ya, kapsul sendinya, apalagi pada human ya, pada manusia itu sering sekali terjadi. Ya.
Pada dasarnya artikulasi ini terdiri ada pada area acetabulum, nak ya, pada area acetabulum. Ya, jangan lupa acetabulum itu adalah bagian ventral dari os coxae yang merupakan pertemuan dari ilium, isium, dan pubis. Jangan lupa. Ya. Karena posisinya ada di lateral, nah itulah sebabnya mengapa kaput femur itu posisinya ada di medial supaya dia ketemu plak, ketemu. Ya. Dia ketemu di situ. Kondisinya sama dengan pada kavitas glenoidalis tadi. Ya. Permukaan dari acetabulum, lebih spesifik adalah fascias lunatanya, itu tidak cukup luas untuk menampung kaput femur. Ya, permukaan dari kaput femur. Nah, itulah sebabnya maka dia ada labrum acetabulare. Jadi sekali lagi, labrum acetabulare itu ada dua ya. Labrum itu ada dua. Yang pertama ada di sekitar kavitas glenoidalis, maka disebut dengan istilah labrum glenoidalis. Dan yang kedua ada di sekitar tepian dari acetabulum, yang disebut dengan labrum acetabulare. Ya. Nah, ini sangat sering terjadi apa yang disebut dengan canine hip dysplasia. Mengapa? Karena acetabulumnya dangkal, ya, sehingga kaput tidak bisa maksimal masuk ke dalam acetabulum, walaupun ada labrum acetabularnya. Ya, hip dysplasia itu apa sih? Kaputnya itu keluar, melengse. Ya, kaputnya itu keluar. Ya. Ada ligamentum acetabulare transversarium itu yang menghubungkan celah yang terbentuk karena adanya incisura acetabularis. Ya. Kemudian selanjutnya ada ligamentum accessorium. Ya. Ligamentum accessorium itu adalah jaringan ikat ya yang melekat pada tendo prepubicum. Ya, tendo prepubicum hingga melintas incisura acetabularis, jadi dia terfiksir oleh ligamentum acetabulare transversal. Ya. Dan peranan dari ligamentum accessorium itu adalah mencegah abduksi kaki yang berlebihan. Abduksi artinya apa? Dia ke arah luar. Ya. Dia ke arah luar. Aksesorium itu jelas ada pada kuda. Ya, jelas ada pada kuda. Kemudian ligamentum teres, ya, dia itu fungsinya mencegah ya terlepasnya femur. Jadi dia ada dari valvea capitis hingga ke fossa acetabularis. Ingat, acetabulum itu kan terbagi dua area kan? Area yang halus dan area yang kasar. Area yang halus disebut fascias lunata, yang merupakan fascias articularis, dan fossa acetabulare yang kasar, ya di situ nanti akan mensekresi cairan sendi, tapi dia juga akan dilekati oleh ligamentum teres, ya, ligamentum teres. Kemudian selain itu dia itu juga akan melekat pada sulcus pubicum, ya, sulcus pubicum yang ada di dekat dari incisura acetabularis, jadi bagian kranial dari pubis, ya. Oke, kita lanjut.
Atrosentesis pada hewan besar itu sangat tidak disarankan. Ya, sangat tidak disarankan. Jadi di situ ada bursa trochanterica, berarti kalian tahu bursa trochanterica berarti ya dibalik atau di profunda dari trochanter mayor. Ya. Di situ juga ada musculus gluteus, nah ya. Ada musculus gluteus medius. Nah, itu trochanter mayor ya. Kalau pada anjing itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan baik di area medial maupun di area lateral ya, lateral. Biasanya sih memang lebih mudah ditemukan pada area ventral, cuman ininya yang agak sulit, apa namanya, handle-nya yang agak sulit ya. Kemudian artikulasio genu. Nah, artikulasio genu itu pada dasarnya tersusun antara femoropatellaris, berarti antara femur dengan patella. Ya. Femorotibialis berarti antara femur dengan tibial. Ya. Dan artikulasio tibiofibularis. Nah, kita lihat ya. Arti femoropatellaris itu antara trochlea patellar os femur, trochlea os femur, dan facies articularis os patella. Itu femoropatellaris. Sedangkan yang femorotibialis itu antara condylus os femur dengan condylus os tibia. Berarti di sisi kaudal ya. Yang femoropatellaris di sisi kranial, dorsal. Yang femoropatibialis itu ada di sisi plantar. Nah, di sisi plantar. Pada kuda, ligamentum kolateralisnya itu terbentang dari epicondylus medial. Kalau medial ya, berarti kalau lateral ya berarti dari epicondylus lateral. Ya, hingga bagian distal dari condylus medialis itu kalau medial. Nah, ya sama ya. Kemudian ada ligamentum patellaris. Nah, pada kuda dia terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Pada hewan besar juga demikian. Ya, terbagi menjadi besar. Terbagi menjadi 3. Yaitu medial, intermedius, dan lateral. Ya. Nah, tapi kalau pada anjing itu dia hanya 1, hati-hati. Ya, mulai dari tendo musculus quadriceps femoris hingga ke bagian distal dari patella. Ya. Pada crista tibialis. Ya, pada crista tibialis. Ya, ini kalau yang medial dia ada pada fibrocartilago parapatellaris medialis hingga tuberositas tibiae. Sedangkan yang intermedius itu pada cranial aspek os patella, ya. Nah, ini ya. Ini adalah fibrocartilago parapatellaris. Ya, para itu artinya bisa melayang, bisa di samping gitu ya. Jadi jaringan ikat fibrosa yang bercampur dengan tulang rawan, gitu ya. Fungsinya adalah memperluas sendi yang dibentuk oleh os patella, gitu ya. Nah, kemudian ada meniskus. Meniskus ini tujuannya adalah untuk ada kesesuaian bentuk antara condylus tibia dengan condylus femur. Kita tahu bahwa condylus femur itu bentukannya seperti hammer, ya. Sementara pada os tibia bentukannya tidak beraturan seperti itu. Makanya dia harus ada jaringan yang bisa menyesuaikan antara keduanya. Nah, ini ya, ini genunya. Kalian lihat. Ya, kalian lihat ini patellanya nak ya. Ini patellanya. Ini condylus, trochlea dari patella. Ingat, patella itu menunjukkan
sisi kranial, ya, atau dorsal. Ya, ini ligamentum patellarenya ya. Ini ligamentum patellarenya. Ini adalah ligamentum. Oh ya, ini 1, 2, 3. Ya, ini yang kolateral ini. Ya, ini yang kolateral. Ya, kalian perhatikan ini trokleanya loh ini ya. Jauh lebih besar bila dibandingkan kapitulumnya ya. Jadi ini troklea, ini kapitulum ya. Ini meniskusnya ini nak ya. Ini adalah meniskus ya. Nah, ini pada anjing ya. Ini pada anjing. Kalian lihat ya, fibrocartigago parapatellare medial et lateral memperluas fascias articularis dari os patella ya dengan trochlea osis femur. Jadi ini fibrocartilago parapatellare ini nomor 1 ini ya. Ini adalah fibrocartilago parapatellaris. Ya. Ini ligamentum patella. Ya, jadi ini tembus, nah, seret ini ya. Ini seret, ini tembus. Ya. Kemudian ini adalah retinaculum patellare. Ini medial, ini lateral, jangan lupa ini fibula. Fibula itu pasti ada di lateral, ya. Jadi menghubungkan antara fibrocartilago parapatellare dengan os fabella. Ingat ya, os fabella. Os fabella itu posisinya ada di pelantar, jangan lupa. Ya, ingat ini ada di pelantar. Ya. Kemudian, nah ini adalah kalau yang tadi ini jelas pada anjing ya, ini pada anjing, ya dog, mana mouse, dog. Dari mana kita tahu dog? Karena ligamentumnya single. Ya, ligamentum patellarenya single. Tapi kalau yang berikut ini adalah pada horse. Dari mana kita tahu? Ini ligamentum patellare, nak. Ya. Ini ligamentum patellare. Lihat ada 3, 1, 2, 3. Ya. Ini posisinya ini fibula, berarti ini yang lateral. Ya, ini intermedius, ini yang medial. Ya. Meniscofemoralis itu terbentang dari meniskus hingga fossa intercondyloidea os femur. Fossa intercondyloidea itu yang ada di sulcus intercondyloidea di antara 2 kondilus. Berarti dia ada di posisi kaudal, ya, ada di posisi kaudal atau plantar. Kemudian ada meniscofemoralis, ya, melekat dari sisi kranial meniskus, ya, dengan area intercondyloidea yang sisi kranial. Nah ini ya. Kemudian ini adalah ligamentum meniscotibialis caudalis, ya, dari meniskus kaudal dengan intercondyloidea kaudal. Membrana interosseus itu adalah sekat ya yang merupakan jaringan ikat, lembaran jaringan ikat yang mengisi spatium interosseus crus ya antara tibia dengan fibula ya. Ini sering juga disebut dengan istilah lamina interosseus. Ya. Lamina interosseus. Ya. Femorotibialis terdiri dari ligamentum cruciatum craniale
Ya, nah ini ya melekat pada fossa di sisi caudomedial condylus femoralis lateralis dan ligamentum ini menyilang ya, menyilang pada area intercondylaris cranialis os tibia. Ya. Kemudian ada ligamentum cruciatum caudale. Ya. Sama, dia juga menyilang ya, tapi posisinya berlawanan ya. Dan bagian distalnya dia akan melekat pada incisura poplitea os tibia. Ya. Jangan salah ya nak ya, jangan sampai terkecoh, ini adalah trochlea bukan condylus. Dan ini adalah tuberositas tibiale. Ya, tuberositas tibiale. Dan ini adalah crista tibiale. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Tolong dipelajari lagi. Ini sulitnya anatomi ya, sulitnya anatomi. Dan saya nanti tidak akan ini apa tidak, tapi analisis ya. Jadi adik harus pandai-pandai menganalisis. Mengetahui posisinya di mana. Mengetahui fungsinya apa. Kemudian keterkaitannya bagaimana. Itu kalian harus tahu. Ya. Nih. Nah, ini adalah pada anjing ini ya. Ini pada anjing. Kenapa? Kita tahu patelanya itu ada satu. Itu ligamentum patellarnya ada satu itu. Ini ya, ini ligamentum patellarnya. Ya. Kemudian itu ada ligamentum genicularis transversa rio. Ya. Nah, ini kalian perhatikan, yang sebelah kiri itu adalah tampak kranial, yang sebelah kanan itu adalah tampak kaudal. Kita tahu itu tampak kranial karena apa? Karena di situ terlihat ligamentum patellare. Ya, terlihat ligamentum patellare. Itu ada posisi di kranial. Jadi ingat, patella itu posisinya selalu di kranial. Ya. Kemudian kita melihat trochlea, sedangkan yang di bagian plantar kita melihat adanya condylus. Ini kan condylus ya nak ya. Ini adalah condylus, osis femur. Nah ini fabella, ya fabella. Dan ingat fabella itu adalah bagian dari os sesamoidea. Jadi ada beberapa jurnal, ada beberapa literatur tidak menyebutkan fabella, tapi dia menyebutkan sebagai os sesamoidea. Jadi sama ya, os sesamoidea itu adalah fabella. Oke. Sekali lagi ini punyanya anjing ya nak ya. Ini punyanya anjing. Ya. Nah, ini adalah tindakan atrosentesis yang dilakukan pada genu dari anjing. Ya, bisa dilakukan di sini. Yang jelas dia sekali lagi dia pasti harus menembus kapsul sendi. Nah, sekarang kapsul sendinya di mana? Ya, jarum itu akan disuntikkan di antara distal dari os patella. Ya, ini adalah patelanya. Ya, ini adalah patelanya masuk ke proksimal dari os tibia. Oke. Sampai di sini. Ya, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ya, jadi sekali lagi, nah ini termasuk sulit, ya, termasuk sulit pemahamannya. Jadi kalian harus bisa membaca, ya, sekali lagi menggambarkan, menjadikan mereka ini menjadi satu kesatuan antara osteologi dengan sindes, kemudian kalian potret dan kalian simpan di memori kalian. Ya, di memori kalian.
Kalau kalian hanya sekedar membaca, nggak ketemu, bahkan nanti kalian akan mengalami kesulitan di sini. Ya, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saya izin bertanya, Dokter. Yuk, siapa ya? Nurul Chandra. Yuk, apa, Nak? Oh ya, Dok, kan kalau misal kita menyuntikkan untuk ngambil cairan sendi tadi kan kita nggak bisa lihat tuh, Dok. Itu udah sampai atau belum? Itu gimana sih, Dok, cara kita ngetahui, oh ini udah sampai kapsul sendinya gitu. Kan kayak terus Karena itu ruang ya, Nak ya. Karena itu ruang, berongga. Jadi kalau udah nyampe, itu nanti terasa ringan. Ya, terasa ringan. Dan kalian tentunya harus bisa memperkirakan. Jadi jarumnya kan panjang tuh. Jangan semua dimasukkan. Nanti akan mengalami cedera malahan. Jadi hanya ujungnya saja. Ujungnya saja yang dimasukkan. Ya. Dan biasanya kalau dia itu apa namanya sudah nyampe, kalian aspirasi, kalian tarik itu biasanya dia akan apa ini namanya, kesedot cairannya, Nak. Pasti nampak cairannya kesedot. Tapi kalau misalnya cairannya belum kesedot, kalian masukkan sedikit lagi, gitu. Ya memang jam terbangnya harus tinggi di sini, ya. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Oke, paham ya? Pertanyaan yang bagus di sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalian tadi bisa absen nggak ya, Nak? bisa, Dok. Alhamdulillah, karena sejak pagi error ya. Tadi saya sih sudah bilang sama komting kelas C ya, si siapa namanya Muhammad, siapa lupa saya. Nah itu saya minta link, jadi saya nggak masuk lagi lewat hebat ya, karena sejak pagi saya masuk lewat hebat nggak bisa. Jam 10 tetap belum bisa ya, tapi kalau kalian sudah bisa ya Alhamdulillah, berarti kalian bisa absen gitu ya. Kalau nggak, oh iya sih, tadi kelas F itu tadi nggak bisa karena karena dia jam 9. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?